Pertama-tama, inspeksi. Pasien diminta untuk membuka baju agar dapat terlihat semua bagian dari lengan maupun pundak. Kemudian dinilai apakah terdapat atrofi, hiperemis, bekas luka, abses, ataupun abnormalitas lainnya. Kemudian palpasi. Lakukan palpasi pada semua tonjolan sendi yang ada, mulai dari sternoklavikular, clavikular, acromioclavikular, glenohumeral, dan scapula. Dilihat apakah terdapat tanda-tanda inflamasi seperti kalor, dolor, ataupun tumor. Kemudian, pemeriksaan untuk menilai gerakan pasien. Terdapat dua, yaitu adalah secara aktif dan juga secara pasif. Yang pertama, pemeriksaan secara aktif. Pasien akan diminta untuk mengikuti gerakan pemeriksa. Nilai apakah terdapat limitasi daripada range of movement atau terdapat nyeri saat melakukan gerakan. Yang pertama, fleksi sendi bahu, kemudian ekstensi, lalu abduksi, adduksi, rotasi secara eksternal, rotasi internal, serta rotasi secara internal kembali. Kemudian lakukan di sisi kontralateral. Kemudian pergerakan pasif. Pemeriksa meletakkan tangan pada sendi bahu untuk menilai apakah terdapat nyeri, krepitasi, limitasi dari pergerakan, dan kekuatan otot. Yang pertama, fleksi sendi bahu, kemudian ekstensi, lalu abduksi, dan adduksi, rotasi secara internal dan eksternal. Serta rotasi secara internal kembali. Kemudian lakukan di sisi kontralateral. Pemeriksaan impingement test. Pertama adalah near test. Pasien diminta untuk mempronasikan tangan, lalu memfleksikan lengan bahu hingga maksimal. Jika terdapat nyeri di area bahu, maka near test positif, yang berarti terdapat impingement di area subakromial ataupun acromioclavikular. Untuk membedakannya, minta pasien untuk mensupinasikan tangan, lalu kembali memfleksikan bahu hingga maksimal. Jika nyeri masih ada, maka impingement terjadi di area acromioclavikular. Namun jika negatif, maka impingement berada di daerah subakromial. Selanjutnya adalah apprehension test. Abduksikan lengan pasien hingga 90 derajat dan fleksikan lengan bawah hingga 90 derajat. Tangan kanan pemeriksa memegang bahu pasien dan tangan kiri memegang lengan bawah pasien. Kemudian, dorong lengan bawah pasien ke bagian posterior dan rasakan apakah terdapat krepitasi ataupun pasien merasakan nyeri di bahu. Apprehension test positif jika terdapat nyeri ataupun krepitasi di bahu. Pemeriksaan selanjutnya adalah Hawkins-Kennedy test. Abduksikan bahu pasien 90 derajat dan fleksikan lengan bawah pasien 90 derajat dalam posisi rotasi internal. Kemudian, dorong lengan bawah pasien ke dalam posisi rotasi internal, rasakan apakah ada krepitasi di bahu ataupun nyeri. Hawkins-Kennedy test positif jika terdapat nyeri atau krepitasi dan menunjukkan adanya subacromial impingement. Pemeriksaan selanjutnya adalah scarf test. Silangkan lengan pasien ke bahu kontralateral, tangan pemeriksa memegang bahu kontralateral dan satu tangan lainnya memegang siku pasien. Dorong siku pasien ke arah bahu kontralateral dan tanyakan apakah terdapat nyeri pada bahu ipsilateral. Scarf test positif jika terdapat nyeri dan menunjukkan adanya acromioclavicular impingement. Ada beberapa pemeriksaan untuk menilai rotator cuff injury. Pemeriksaan pertama, painful arch test. Lengan secara aktif diabduksi 30-120 derajat. Jika ada nyeri, berarti positif rotator cuff injury. Untuk menilai supraspinatus, dilakukan pemeriksaan empty can, di mana pasien diminta mengangkat lengan 90 derajat, kemudian melakukan rotasi internal seperti menumpahkan gelas ke bawah. Jika pasien mengeluhkan nyeri, berarti menunjukkan ada injury pada supraspinatus. Untuk menilai cedera subscapularis, bisa dilakukan lift off test, di mana
pasien diminta mengangkat tangan untuk ditaruh di belakang punggungnya seperti ini. Kemudian diberikan tahanan apakah pasien bisa mempertahankan posisinya. Untuk menilai cedera infraspinatus dan teres minor, pasien melakukan rotasi eksternal, lalu pemeriksa memberi tahanan dari luar. Pasien seharusnya bisa mempertahankan posisinya.